Halo semua, balik lagi ke channel Drone Dwi. Apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi tentang berkas-berkas apa saja yang harus disiapkan untuk penerimaan Polri. Tentunya kalian pasti penasaran. Jadi, silakan tonton video ini sampai akhir agar kalian tidak bolak-balik nantinya dalam melengkapi berkas pendaftaran penerimaan Polri. Untuk itu, saya akan menjelaskan secara detail dan benar berkas apa saja yang harus kalian siapkan. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk menampilkan bumper channel dulu ya. Oke, teman-teman, kita mulai videonya. Perhatikan baik-baik. Jadi berkas yang pertama yang harus kalian persiapkan yaitu ijazah SD. Nah, di sini kalian fotokopi dan kalian carikan cap basah atau dilegalisir di sekolah dasar tempat kalian menerbitkan ijazah ini. Ini dilakukan untuk persyaratan berkas ijazah SD, SMP, dan SMA kalian. Kalian cari cap basah di masing-masing sekolah yang menerbitkan ijazah kalian dan wajib dilegalisir. Nah, ini contoh yang sudah dilegalisir. Kemudian lanjut, berkas yang wajib kalian siapkan yaitu akte kelahiran. Kalian fotokopi, kemudian kalian carikan cap basah di kantor dinas catatan sipil, di mana akte kelahiran itu diterbitkan. Nah, ini contohnya. Kemudian lanjut, kartu KK dan KTP kalian juga wajib dicap basah. Cap basah seperti ini, contoh yang saya lampirkan. Nah, ini contoh KTP juga difotokopi, kalian legalisir. Kemudian lanjut, kalian mempersiapkan berkas yaitu mencari surat keterangan catatan kepolisian. Itu untuk menghindari kalian itu mungkin dulu pernah membuat suatu tindak pidana maupun kejahatan. Di sini dicap basah oleh kepolisian terdekat di mana diterbitkannya SK-CK tersebut. Oke, lanjut, berkas berikutnya kalian harus mencari surat keterangan sehat di luar institusi Polri. Ini contoh yang saya lampirkan. Ini yang mengeluarkan Badan Rumah Sakit Umum Daerah. Jadi berkas pertama yang akan kalian siapkan yaitu permohonan menjadi anggota Polri. Di sini saya tampilkan contoh formulirnya. Di sini kalian isi nama lengkap sesuai dengan KK dan KTP. Nama, tempat tanggal lahir, agama, suku, pendidikan, alamat, dan kode posnya. Kerjaan kalian isi tidak ada. Kemudian kalian baca di bawahnya dengan detail. Setelah kalian baca, kalian tulis nama lengkap dan bubuhi tanda tangan. Kemudian formulir kedua
Di sini ada namanya surat persetujuan orang tua atau wali. Kalian harus isi di sini yang pertama nama lengkap, mungkin orang tua ayah atau ibu atau wali sesuai dengan kakak atau KTP. Kemudian hubungan keluarga kalian tulis, mungkin ayah kandung, ibu kandung, wali, dan baru di sini nama kalian ditulis sesuai dengan KK maupun KTP. Selanjutnya kalian baca dulu ini semua dengan detail. Kemudian kalian di sebelah kanan ditulis nama orang tua dan tanda tangan. Di kiri mengetahui lurah, kepala desa, nama lengkap, dibubuhi tanda tangan dengan cap basah ya. Kemudian ini jangan lupa disertakan meterai 6000 karena surat pernyataan. Kemudian surat formulir ketiga yaitu surat pernyataan belum pernah menikah. Di sini kalian wajib mengisinya dengan nama lengkap sesuai KK dan KTP, nama peserta. Kemudian kalian biasakan membaca di bawahnya dengan detail sebelum kalian menandatanganinya. Nah, di sini nama lengkap, kalian pakai meterai 6000, mengetahui orang tua atau wali, serta mengetahui lurah atau kepala desa nama lengkap, bubuhi tanda tangan dengan cap basah. Kemudian formulir keempat, kalian wajib mengisi daftar riwayat hidup keluarga kalian, baik keluarga bapak maupun keluarga ibu kalian. Nah, ini contoh daftar riwayat hidup. Kalian lihat baik-baik. Biasa kalian pertama tulis nama lengkap sesuai KTP, kemudian semua data kalian sesuai KTP. Di sini tinggi badan, berat badan kalian cantumkan dengan apa yang sebenarnya. Kemudian kecakapan, di sini contoh saya isi bahasa Bali, kecakapan bahasa keseharian. Contoh bahasa Bali aktif, bahasa Indonesia aktif. Mungkin kalian bisa bahasa asing, kalian cantumkan. Apabila kalian memiliki kursus-kursus atau prestasi, kalian cantumkan di kolom ini. Kemudian pendidikan umum, SD, SMP, SMA. Apabila kalian memiliki ijazah perguruan tinggi, kalian cantumkan tahun selesai kalian menempuh pendidikannya. Contoh SD 2013, SMP 2016, SMA tahun 2019. Di sini kalian tulis tahun selesai, tahun lulus ya. Begitu lanjut kolom pengalaman kerja, kalian tulis tidak ada karena kalian belum bekerja. Dalam hal ini sedang melamar pekerjaan. Lanjut tentang keluarga. Di sini kalian wajib mencantumkan nama-nama ayah kandung dan ibu kandung. Apabila salah satu dari ayah kandung maupun ibu kandung kalian tidak ada, kalian cantumkan nama ayah wali maupun ibu wali sesuai KK atau KTP. Lanjut data saudara. Data saudara kalian, saudara kandung, kalian wajib mengisinya. Mungkin nama kakak, nama adik, nama saudara kandung maupun saudara tiri. Kalian wajib mencantumkan di kolom ini.
Kemudian kolom di bawahnya kalian wajib mengisi kolom saudara dari bapak, saudara kandung maupun saudara angkat atau tiri dari bapak, orang tua ayah kandung kalian. Maksudnya di sini saudara dari bapak, saudara dari ayah kandung. Biar kalian mengerti, begini cara mengisinya. Dan lanjut, kolom berikutnya sama, saudara dari ibu. Maksudnya ini saudara dari ibu kandung. Apakah ibu kandung kalian memiliki saudara kakak, adik, kalian tulis di sini. Saudara kandung, tiri maupun angkat. Diisi sesuai KK maupun KTP. Kemudian keterangan lain-lain ini silakan kalian isi. Contohnya organisasi yang pernah diikuti, nama organisasi kalian apa yang pernah kalian ikuti. Mungkin kegiatan di sekolah, OSIS, bisa kalian cantumkan. Asal jangan mencantumkan organisasi masyarakat. Itu saran, jangan pernah ikut begitu sebelum pendaftaran Bintara Polri ya, atau Tamtama maupun Akpol. Kemudian di sini ada namanya cabang olahraga yang aktif diikuti. Kalian tulis di sini. Cabang olahraga apa saja yang kalian ikuti. Lanjut, cabang kesenian apa yang kalian ikuti. Kalian bisa tulis juga di sini. Nah, keempat, keterangan lain yang perlu dikemukakan. Nah, ini yang saya bilang, tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan. Kemudian, tidak terkait perjanjian ikatan dinas dengan instansi lain. Ini kalian perlu perhatikan. Tapi rata-rata yang mendaftar dengan ijazah SMA biasanya poin B ini semua tidak ada yang terikat. Kalau A ini poin A, kalian diperlukan SKCK dari Polres terdekat. Surat kelakuan baik lah istilahnya. Dan lanjut, kalian baca di bawahnya, daftar riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Dan apabila terdapat keterangan yang dipalsukan saya bersedia dituntut secara hukum. Nah, di sini dijelaskan apabila kalian tidak benar cara mengisinya, kalian akan dituntut secara hukum. Kemudian di bawahnya kalian tulis tanda tangan nama lengkap dengan meterai 6000. Mengetahui lurah, pejabat lurah atau kepala desa. Kepala desa kalian biasa tulis nama lengkap dibubuhi tanda tangan serta cap basah. Sampai di sini apakah kalian sudah mengerti cara mengisi berkas dan berkas apa saja yang akan kalian siapkan? Baik, lanjut. Sekarang kita ada namanya berkas formulir surat perjanjian ikatan dinas pertama anggota Polri. Ini tujuannya apabila kalian lulus menjadi anggota Polri, kalian ada namanya ikatan dinas pertama. Ya, ini bisa kalian baca sesuai yang saya tampilkan ini. Ini hanya contoh penerimaan Polri tahun berapa. Kemudian data ini kalian isi sesuai dengan KK dan KTP yang seperti di atas. Kemudian kalian baca dan perhatikan secara detail supaya kalian paham apa saja
surat perjanjian ikatan dinas pertama menjadi anggota Polri. Setelah kalian membaca dan memperhatikan secara detail, lanjut di bawah kalian tanda tangan dengan mengisi nama lengkap dan dibubuhi tanda tangan. Kemudian lanjut berkas berikutnya, surat pernyataan tidak terikat oleh suatu perjanjian ikatan dinas. Nah, ini yang tadi di bawah riwayat hidup itu kalian wajib isi. Di sini data kalian wajib isi dengan data sesuai KK maupun KTP kalian. Jangan sampai salah dalam penulisan karena data sesuai dengan KK maupun KTP. Setelah kalian isi data, kalian lanjut baca dan perhatikan secara detail. Setelah kalian membacanya, kalian lanjut nama lengkap dibubuhi meterai 6000, kemudian kalian tanda tangan. Kemudian kalian harus mencari tanda tangan mengetahui lurah atau kepala desa kalian. Tulis nama lengkap, tanda tangan, cap basah. Begitu juga dengan nama camat kalian. Nama lengkap dibubuhi tanda tangan, kemudian dicap basah. Lanjut ke formulir berikutnya. Di sini ada namanya surat pernyataan orang tua atau wali. Jadi di sini kalian pertama yang bertanda tangan di bawah ini kalian isi nama lengkap sesuai KK maupun KTP, nama orang tua kalian atau wali. Contoh di sini nama ayah kandung. Kalau tidak ada ayah kandung, ibu kandung. Kalau tidak ada, kalian tulis di sini wali sesuai dengan KK maupun KTP. Kemudian ditulis di bawahnya selaku orang tua atau wali dari. Nah, di sini baru nama kalian. Nama kalian sesuai KK dan KTP dan nomor ujian yang kalian daftar dari Polres. Setelah kalian daftar. Setelah itu kalian menulis di sini apa hubungan antara kalian dengan orang tua atau wali. Kalian tulis di sini. Ini contoh mungkin ayah kandung, ibu kandung, atau orang tua wali. Kemudian kalian baca di bawahnya dan perhatikan secara detail agar kalian paham apa yang sedang kalian kerjakan. Kemudian di bawahnya di sini ditulis calon siswa nama lengkap tanda tangan yang membuat pernyataan orang tua atau wali nama lengkap meterai 6000 dan dibubuhi tanda tangan. Lanjut ke formulir berikutnya yaitu surat pernyataan. Surat pernyataan kalian ya peserta penerimaan Polri. Kalian di sini tulis nama lengkap dan alamat sesuai KTP dan KK. Di sini ada nama, alamat, kemudian kalian seleksi. Kalian ini mengikuti seleksi apa? Contoh ini calon
Tamtama Polri, calon Bintara Polri, calon Akpol, maupun calon SIPSS. Kalian cantumkan nomor peserta. Kemudian kalian baca dan perhatikan secara detail di bawah ini, keterangan berikut ini, agar kalian paham. Setelah kalian membacanya dengan detail, kalian lanjut. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Ketahui kalian isi di sini nama lengkap orang tua atau wali, bubuhi tanda tangan. Kemudian di sini nama lengkap kalian dengan meterai 6000, dibubuhi tanda tangan. Lanjut ke formulir berikut, yaitu surat pernyataan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum. Ini kalian baca dulu yang bertangan di bawah ini. Kalian isi nama kalian lengkap sesuai keterangan di KK maupun KTP. Dan kalian di sini diminta untuk mencantumkan nomor telepon yang sebenarnya. Setelah itu kalian kembali baca keterangan di bawah dan perhatikan secara detail apa-apa saja yang harus dipedomani. Nah, setelah kalian membacanya, kalian lanjut di bawahnya menulis nama lengkap dengan meterai 6000, kalian bubuhi tanda tangan. Kemudian lanjut ke surat pernyataan tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini dia, seperti yang saya bilang tadi, kalian tidak boleh tergabung maupun ikut dalam suatu organisasi kemasyarakatan pada saat mengikuti maupun tidak pernah ikut dalam organisasi masyarakat atau yang sering kita kenal dengan nama ormas. Di sini kalian diminta untuk membuat surat pernyataan. Oke, lanjut. Yang bertangan di bawah ini kalian isi biasa nama lengkap sesuai dengan KK maupun KTP. Kemudian diminta kalian juga untuk mencantumkan nomor telepon. Setelah itu kalian baca kembali, perhatikan agar kalian paham. Setelah kalian membacanya, kalian kembali wajib mencantumkan nama lengkap dengan meterai 6000, dibubuhi tanda tangan kalian. Oke, jadi demikian berkas-berkas dan cara mengisinya yang harus kalian persiapkan. Dan ada satu tambahan dari saya yang perlu kalian perhatikan, yaitu apabila di antara kalian ada ijazah, mungkin ijazah SD, SMP maupun SMA yang hilang, saya sarankan untuk kalian segera membuat laporan kehilangan maupun surat keterangan hilang ke Polres terdekat di tempat kalian tinggal. Dan selanjutnya kalian bawa itu surat keterangan hilang ke Dinas Pendidikan supaya ijazah SD, SMP maupun SMA kalian bisa diterbitkan yang baru untuk melengkapi berkas pendaftaran Polri. Kemudian sama halnya apabila ada mungkin KTP, KK atau akte kelahiran kalian yang hilang, kalian juga segera mungkin membuat surat keterangan hilang
ke Polres terdekat. Kemudian kalian bawa surat keterangan hilang tersebut ke Dinas Catatan Sipil, Dinas Penduduk dan Catatan Sipil di mana tempat kalian tinggal untuk menerbitkan mungkin KK baru, KTP baru, dan akte kelahiran baru, supaya kalian tidak kelabakan dalam melengkapi berkas-berkas penerimaan Polri. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya berikan informasi secara detail. Semoga kalian bisa mempersiapkan berkas-berkas apa saja yang diperlukan saat penerimaan Polri. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Terima kasih. Panjang garis akhir yang ku pandang, apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang, apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang, apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang, apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang, apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang.